Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-shalah waz-zakah wa shaumu ramadhana wa kafa billahi azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'du. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa, ada dua hal yang dapat kita garis bawahi dalam firman Allah tersebut. Yang pertama, Allah yang menciptakan manusia itulah yang mewajibkan berpuasa. Yang kedua, puasa menurut konsepsi atau arahan yang dikehendaki Allah adalah menjadikan manusia yang bertakwa. Sedangkan rumusan kata takwa itu sendiri adalah al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu bir rahil. Takwa adalah al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah, yang salah satu namanya adalah al-jalil. Wal amalu bit tanzil, beramal sesuai dengan Al-Quran, yang salah satu namanya adalah at-tanzil. Wal isti'dadu bir rahil, selalu bersiap siaga dengan penuh semangat dalam menghimpun bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Jadi takut kepada Allah, mengamalkan isi Al-Quran, selalu bersiaga dengan penuh semangat menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak, itu adalah indikasi orang-orang yang bertakwa. Takut kepada Allah maksudnya khawatir kalau ada perintah Allah yang tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kekhawatiran itu selanjutnya menimbulkan kesadaran dan kewaspadaan. Waspada, jangan sampai lalai. Waspada, jangan sampai lengah dalam menjalankan ibadah puasa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain, senada dengan itu, orang yang bertakwa pun khawatir kalau ada larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terlanggar. Misalnya keharusan menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal lain yang bisa membatalkan ibadah puasanya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Takut sekali orang yang bertakwa melanggar ketentuan-ketentuan itu, sehingga dia selalu bersikap waspada, jangan sampai larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah itu terlanggar. Di samping dia pun selalu bersikap waspada untuk dapat menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi keutamaan ibadah puasanya. Misalnya, ada kesempatan untuk marah, tapi dia tidak mau marah. Ada kesempatan untuk ngerumpi, ngobrol-ngobrol yang kurang bermanfaat, maka dia tidak melakukannya. Dia justru lebih memilih aktivitas yang bermanfaat, baca buku-buku agama,
atau dia berzikir, atau dia membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Jadi di samping dia selalu berupaya menahan diri dari melakukan hal-hal yang bisa mengurangi keutamaan ibadah puasanya, dia juga selalu berupaya menahan diri dari hal-hal yang memang wajib harus dihindarkan. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang saya sampaikan itu pada dasarnya adalah merupakan kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah yang maha tahu jalan apa yang tepat dilakukan oleh manusia. Sebab Allah bukan hanya menciptakan manusia, tapi juga menciptakan sarana hidup dan tata aturan kehidupan bagi manusia. Nah, berbekal sarana hidup dan tata aturan kehidupan yang lengkap itulah, maka manusia dapat mencapai tujuan seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berpuasa. Dan yang maha tahu rahasia apa di balik ibadah puasa itu adalah penciptanya sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban itu agaknya harus dipahami sebagai kewajiban yang datang dari atas. Tapi dalam penerimaannya, dalam pelaksanaannya oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa, maka itu harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan untuk mencapai tujuan yang tepat dengan cara yang sangat tepat. Sama halnya dengan siswa di sebuah sekolah yang harus mematuhi seperangkat aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Misalnya datang ke sekolah tidak boleh terlambat, menggunakan pakaian seragam yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Hari Senin, Selasa berbeda dengan hari Rabu, Rabu berbeda dengan hari Kamis, Kamis juga berbeda dengan hari Jumat. Kalau Rabu menggunakan pakaian pramuka, Kamis dia menggunakan pakaian batik, dan seterusnya. Jadi pakaian-pakaian seragam itu juga harus ditaati ketentuannya. Itu salah satu peraturan yang harus diperhatikan oleh siswa. Begitu juga harus serius mengikuti pelajaran. Kalau guru memberikan tugas, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian juga di sekolah harus bisa menjalin hubungan baik dengan sesama siswa dan menaruh rasa hormat terhadap gurunya. Dan masih banyak lagi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, dilihat dari sisi lembaga pendidikan, itu adalah sebuah kewajiban. Tapi dilihat dari sisi siswa, itu adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kebutuhan untuk memperoleh ijazah yang diperlukan. Begitu juga dengan adanya seperangkat peraturan dalam sebuah perusahaan. Dilihat dari sisi perusahaan, itu adalah sebuah kewajiban. Tapi dilihat dari sisi pegawainya, itu adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan untuk mendapatkan nafkah yang diperlukan. Nah, alangkah indahnya kalau setiap kewajiban selalu disambut sebagai sebuah kebutuhan. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan disambut oleh umat Islam sebagai sebuah kebutuhan. Maka ketika lapar melilit-lilit perut kita, ketika haus mencekik-cekik leher kita, itu terasa indah, terasa nikmat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.